Pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 ini selesai pada tanggal 5 Desember nanti. Dan mulai tanggal 6 Desember akan memasuki masa tenang. Sampai dengan nanti tanggal 9 akan ada pemungutan suara. Kemudian tahap penghitungan suara akan dimulai tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember. Nah, untuk situasi TPS di wilayah, saya sampaikan bahwa di Sleman ada 2.125 TPS, kemudian Bantul 2.085, Gunung Kidul 1.898 TPS. Untuk kekuatan personil yang diterjunkan pada saat tahapan pemungutan suara, untuk Sleman 1.360, Bantul 1.300, Gunung Kidul 1.106. Kemudian Polda atau wilayah-wilayah tersebut di BKO-kan tenaga pengamanan dari Polda dan dari TNI. Untuk wilayah Sleman, BKO dari Polda ada 90 orang, kemudian wilayah Bantul BKO-nya ada 154 orang personel, kemudian Gunung Kidul ada 421 personel yang dilibatkan dari Polda. Untuk TNI, Sleman melibatkan 60 personel TNI, Bantul melibatkan 100 personel TNI, sedangkan Gunung Kidul melibatkan 194 TNI. Untuk Gunung Kidul, personel dari Polda juga diturunkan atau diterjunkan ke TPS karena personil dari Polres Gunung Kidul tidak mencukupi untuk sampai dengan mereka di TPS. Sedangkan Polres Bantul dan Sleman, personil yang sifatnya BKO dari Polda adalah dalam bentuk pasukan. Pasukan itu ada dari Brimob dan dari Samapta Polda. BKO akan diberangkatkan nanti tanggal 7 Desember dan bertugas sampai dengan tanggal 10 Desember. Kecuali Sleman. Sleman itu berangkat dari Polda tanggal 7 Desember, namun kembali melaksanakan tugas tanggal 11 Desember. Kemudian sebagian lagi nanti akan dilaksanakan besok pagi untuk pemeriksaan rapid test. Alhamdulillah hari ini semua dalam kondisi sehat, tidak ada yang reaktif. Yang untuk besok kita belum tahu apakah ada yang reaktif atau tidak. Namun seandainya ada personil yang ditugaskan untuk pengamanan TPS dan pada saat rapid test ini mengalami reaktif, maka akan segera dicari penggantinya dan yang bersangkutan akan segera dilakukan swab untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu positif COVID atau hanya sekedar reaktif saja. Beberapa skenario yang disiapkan, tentu ini sudah kesepakatan dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara pemilu, dengan penyelenggara pilkada. Skenario pertama adalah apabila situasi seperti sekarang, artinya situasi sekarang ini yang harus masuk ke pengungsian adalah dalam jangkauan 5 km. Kemudian skenario kedua, apabila pada hari pemungutan itu memaksa yang mengungsi pada radius 7 km. Skenario ketiga, apabila pada hari H pemungutan terpaksa yang mengungsi itu pada radius 10 km.
Jadi untuk wilayah Cangkringan di skenario 5 km ada 1 TPS. Ada 1 TPS. Jadi TPS dipindah. Kemudian apabila skenario-nya 7 km, maka TPS yang harus pindah ada 5 TPS. Jika skenario-nya 10 km, maka ada 18 TPS yang harus pindah. Itu untuk wilayah Cangkringan. Untuk wilayah Pakem, dalam skenario 5 km, TPS yang dipindah tidak ada. Kemudian di 7 km juga tidak ada TPS yang dipindah. Nah, untuk wilayah Pakem baru di skenario yang 10 km, radius 10 km ada 16 TPS yang akan dipindah. Kemudian untuk wilayah Turi di radius 5 km tidak ada yang dipindah. Pengumuman yang ditujukan kepada pemilik kendaraan Innova Silver untuk dengan nomor polisi AB Turi di skenario 5 km tidak ada TPS yang dipindah. Apabila kejadian memaksa pengungsi pada radius 7 km, wilayah Turi ada 5 TPS. Kemudian di radius 10 km, wilayah Turi ada 13 TPS yang harus dipindah.